Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Firmansyah dari kelompok 2. Saya akan menjelaskan tentang Islam normatif. Pengertian Islam secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosakata salima yang berarti selama sentosa. Dari kata ini kemudian dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memeliharakan dalam keadaan selamat, sentosa, dan berarti pula terserah diri, patuh, tunduk, dan taat. Dari keterangan singkat tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi bahasa, Islam adalah terserah diri, patuh, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Pengertian Islam dari segi bahasa ini memiliki hubungan dengan dua hal sebagai berikut. Yang pertama, pengertian Islam dari segi bahasa terkait erat dengan misi ajaran Islam, yakni membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi kehidupan umat manusia. Yang kedua, sejalan dengan agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Islam merupakan agama sepanjang sejarah manusia, agama dari seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bangsa-bangsa dan kelompok manusia. Di dalam pengertian agama Islam dari segi istilah sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, terdapat beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Islam adalah agama yang didasarkan pada wahyu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Islam adalah agama yang hanya dibawa oleh Nabi Muhammad, melainkan agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Namun agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu lebih sempurna dibandingkan dengan agama yang dibawa oleh para nabi sebelumnya. Pengertian Islam normatif. Kata normatif berasal dari bahasa Inggris norm, yang berasal dari norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, kata normatif digunakan untuk memberikan corak atau sifat terhadap ajaran Islam. Dalam bukunya Amin Abdullah mengemukakan bahwa studi Islam yang bercorak bermotivitas merupakan pendekatan yang berawal dari teks yang tertulis dalam kitab suci dan sampai batas-batas tertentu ia bercorak literalis, tekstualis, dan skriptualis. Dan C. Kajian Islam normatif. Sejalan dengan pengelompokan Islam normatif dan Islam, ada pula ilmuwan yang membuat pengelompokan lain. Misalnya, Nas Hamid Abdul Jalid mengelompokkan menjadi 3 wilayah. Pertama, wilayah teks asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi yang autentik. Yang kedua, pemikiran Islam yang merupakan ragam penafsiran terhadap teks asli Islam. Dapat pula disebut dalam istilah terhadap teks asli Islam seperti tafsir dan dalam kelompok ini dapat ditemukan dalam 2 pokok cabang. Satu, teologi. Teologi adalah sesuatu pendekatan yang normatif dan subjektif terhadap agama adalah pendekatan teologis. Pada umumnya, pendekatan yang dilakukan dari dan oleh penganut suatu agama dalam usaha yang menyelidiki agama lain. Yang kedua, filsafat. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan yang mempersoalkan hakikat dari segala yang ada. Kata filsafat atau falsafah secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia, yang berarti cinta kepada pengetahuan atau cinta kepada kebijaksanaan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.